Dibukalah sama Leci. Lo tahu isinya apa? Isinya papanya Leci pangku-pangkuan sama di diskotik. Channel Azik. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Ngobrol bareng Rachel. Gila ya. Episode kedua nih cuy. Kemarin kita udah ngomongin Gayung Lope Pink. Ini belum kelar. Gayung Lope Pink masih kelar. Tapi udah ada gundik baru. Waduh, asli ya. Ini kayaknya FYP TikTok gue tuh lagi tidak baik-baik aja. Belum seminggu cuy, udah ada aja lagi nih perhelatan TikTok ya. Masalah gundik. Ada yang udah tahu? Gue butuh gelas yang besar. Kopi gue penuh. Ntar dulu, beresin baju dulu bentar. Lucu ya baju gue ya. Jadi ceritanya nih ya, ada seorang konten kreator luxury laki-laki yang dia kayaknya baru ketemu sama anak gundiknya. Maksudnya gini, bapaknya nih konten kreator Laki-laki pernah punya gundik, emaknya si konten kreator cewek. Terus mereka di event ketemu. Nah, panas tuh deh ya. Walaupun kejadiannya udah beberapa tahun yang lalu, tapi yang namanya rasa sakit hati itu masih ada. Nge-spill lah. Nah, si cowok kreator ini ya, betapa dia kesal banget waktu bapaknya diambil sama gundik. entah tiba-tiba jedang-jedeng-jedor nih. Tahu-tahu ada yang Klarifikasi, seorang cewek konten kreator juga. Dia klarifikasi katanya mamahnya itu bukan gundik, tapi mamanya adalah seorang single parent yang berjuang dari nol. Padahal si konten kreator cowok enggak sama sekali ngomongin si cewek ini. Tahu-tahu dia klarifikasi, jadi rame lah. Mulailah konten-konten bermunculan tentang cerita-cerita gundik ya. Sebenarnya kita kan nggak bisa memilih siapa orang tua kita ya, nggak bisa memilih siapa ibu kita. Kita tidak bisa meminta dilahirkan dari rahim siapa gitu kan. Cuma kebanyakan anak gundik tuh kayak banyak gaya gitu loh. kebanyakan ya, nggak semuanya, tapi kebanyakan tuh kayak manfaatin uang maknya, bapaknya ya. Untuk foya-foya, bukannya buat belajar, bukannya buat nimba ilmu gitu. Dan biasanya tuh turun-menurun gitu loh. Kalau emaknya gundik, anaknya juga jadi gundik. Udah tahu dong ya gundik tuh artinya apa ya? Nggak perlu gue jelasin di kamus KBBI kan? Gundik tuh istri kedua, pelakor, ani-ani. Tapi kayaknya kecakapan gitu kalau dipanggil ani-ani gitu. Mana sih? Oke, anyway. Bentar, haus saya. Lucu banget ya gelas gue, Sailor Moon. Cerita yang mau gue bacain ini nggak kalah serunya. Sama-sama bertemaan dengan gundik ya. Jadi ini buat teman-teman yang belum tahu aja. Kalau teman-teman pengen ceritanya gue ceritain, lo bisa kirim email ke sini atau lo bisa DM gue di Instagram. Tapi kalau email kayaknya bakal lebih kebaca. Oke. Sekarang kita langsung mulai cerita aja. Alkisah ada seorang cewek, kita sebut aja Leci ya say. Oke, Leci ini punya sahabat namanya Salak. Mereka berdua udah kenal dari SMA sampai ke perguruan tinggi. Mereka berdua sama-sama ngambil major makeup artist di salah satu universitas di Jakarta Timur. Udah pada tahu lah ya kira-kira apa. Waktu SMA, Leci tuh sempat suka sama Salak karena ya nama juga pertemanan, sering bareng-bareng. Tapi ternyata Salak bilang ke Leci kalau Salak tuh nolak Leci. Salak jujur sama Leci, katanya kalau Salak itu sebenarnya bisa suka sama cowok, juga bisa suka sama cewek. Jadi kayak ACDC. Boti lah ya, kira-kira seperti itu. Jadi pacarannya tergantung mood. Kalau dia sukanya sama cewek, ya dia akan pacaran sama cewek. Kalau dia sukanya sama cowok, ya pacarannya sama cowok. Nggak harus cewek atau nggak harus cowok. Nah, gara-gara hal ini, Leci tuh sempat patah hati ya. Tapi ya gimana dong? Kita kan hidup harus move on. Akhirnya Leci punya pacar dan Salak selalu pun punya pacar gitu. Tapi mereka berdua masih tetap sahabatan. Sahabatannya tuh makin menjadi-jadi karena Leci ternyata tidak berhasil menjadi seorang MUA yang terkenal, tapi dia kerja corporate. Walaupun dia emang jago banget makeup, tapi si Salak ini karirnya tuh melonjak Lepas bebas. Selain dia suka make upin keluarganya Leci, misalnya sepupunya Leci ada yang ulang tahun atau ada yang nikah, pasti deh tuh Salak make upin mamanya Leci, make upin Leci dan saudara-saudaranya Leci. Dan gak jarang juga Salak diajak jalan-jalan karena emang keluarganya Leci ini bisa dibilang keluarga cemara, keluarga yang hangat, sering kumpul keluarga, sering jalan-jalan, pokoknya sering menghabiskan waktu bersama. Terutama saat
saat mamahnya Leci ini mulai sakit-sakitan. Sakit-sakitannya tuh kayak nggak jelas gitu sih sebenarnya. Kadang dibilang sakit kepala, kadang dibilang sakit perut, Kadang kakinya nggak bisa jalan, tapi seminggu kemudian bisa jalan. Kita nggak pernah tahu nih sebenarnya sakit mamahnya Leci ini apa. Kemudian beberapa tahun setelahnya nih, ternyata si Salak bilang sama Leci, "Ci, gue bentar lagi mau nikah ya." Kaget dong si Leci. Kenapa? Kok lo memutuskan untuk menikah? Iya, soalnya gue sudah menemukan perempuan tambatan hati. Bagus deh. Siapa? Adalah seseorang yang dari pesantren. Dia udah jujur nih sama perempuan ini bahwa dia ini ACDC, boti. ya, depan belakang bisa. Nah, perempuan ini yang sangat religius bisa menerima kekurangan Salak. Walaupun sebenarnya dalam hati Leci rada kecewa sedikit ya. Namanya juga pernah suka dan sahabat, dia ninggalin sahabatnya sudah menikah, sedangkan Leci masih single aja gitu. Tapi karena kayaknya emang si Salak ini mau berubah menjadi yang lebih baik, ya udahlah. Leci menganggap Salak nih pengen menjadi seorang suami dan seorang ayah yang siap untuk membina rumah tangga gitu kan. Keluarga Leci pun happy, bahkan sepupunya, tantenya, oma, opa semua datang ke pernikahan Salak. Ada yang curiga sampai sini? Nggak dong, nggak ada. Dan lebih gilanya lagi, ternyata si perempuan ex pesantren ini yang dikiranya baik ya, ternyata enggak segitu baik. Iya, emang dia lulusan pesantren, tapi dia juga Lulusan stadium. Sebenarnya Leci bingung dengan pernikahan ini. Salak bisexual, istrinya Mantan lonte. setelah menikah beberapa bulan kemudian, ternyata istri Salak hamil dong. Betapa bahagianya keluarga ini. Terus anaknya pun lahir dengan sehat walafiat. Cuma karena Salak dan istrinya sama-sama kerja, jadi suka nitipin anak tuh sama Leci. Karena Leci masih single. Terus orang tuanya juga seneng banget karena seolah-olah punya cucu ya kan. Jadi kalau Leci liburan, anaknya Salak tuh juga dibawa. Sampai akhirnya terkuaklah semua kebusukan demi kebusukan. Dan ini kejadiannya tuh kayak tidak terduga banget. Bapaknya Leci kena serangan jantung. Leci bingung dong mau gimana karena mamanya pun masih sakit-sakitan. Jadi dialah yang ngurusin bapaknya dari mulai administrasi, ngobrol sama dokter, pindah rumah sakit, minta second option, pergi ke Singapura, ke Penang, segala macam itu Leci yang urus. Semua data-data, komputer, handphone itu pasti dong di tangan Leci. Sampai suatu saat dia lagi mau ngeliat ronsenan bapaknya, hasil medical check up dan lain sebagainya, ketemulah sebuah file di handphone yang Kok namanya rada aneh nih ya? dibuka lah sama Leci. Lo tahu isinya apa? Isinya papanya Leci pangku-pangkuan sama Salak di diskotik. Seketika tuh Leci langsung gemeteran dong ya, kayak lagi ngegepin pacar atau suami lo selingkuh. Dia kaget banget ngelihat barang bukti bapaknya sendiri sama sahabatnya yang udah 14 tahun ini bareng-bareng sama dia. Bahkan dia nikah, punya anak, anaknya pun dititipin sama Leci dan keluarganya. Adalah musuh terbesar keluarganya sendiri. Gila banget kan? Nggak cuman video, tapi ada juga foto-foto chat-chat mereka, VCS. Bahkan kalau papanya Leci lagi keluar negeri, lagi tugas negara, ternyata Salak itu ikut. Dia nggak pernah tahu hal ini. Hari itu juga Leci berangkat ke rumah Salak mau ngebombardir Salak. Leci bilang sama Salak, "Lu gila banget ya. Lo selama ini udah gua anggap saudara sendiri, udah gua anggap keluarga sendiri, tapi lo malah nidurin bapak gue." Si Salak cuma bilang, "Maafin gue Leci, maafin gue. Gue juga sebenarnya nggak kepengen hal ini terjadi, tapi bapak lo yang selalu ngegoda-goda gue, selalu ngasih dirty text gue, dan suka nyolek-nyolek gue. Walaupun gue udah tolak beribu-ribu kali." Tapi ini 14 tahun coy. 14 tahun berarti dari mereka masih SMA sampai sekarang udah sama-sama kerja, udah berkeluarga, udah nikah, udah punya anak, lu masih jadi gundik bapak gue gitu. Leci langsung kayak nggak habis pikir kan. Sementara ibunya nih sakit-sakitan, ibunya bolak-balik berobat. Kok bisa-bisanya sahabatnya yang udah dianggap anak sendiri malah jadi gundik bapaknya. Selain marah, Leci juga ngancem si Salak nih. Dia bilang,
Salak, lo udah gila ya. Lo udah ngancurin keluarga gue, sekarang giliran gue yang ngancurin lo. Lo enak-enakan bisa berkarir ya. Semua kamera, alat make up, ternyata semuanya dimodalin sama bapak gue. Lo juga bisa punya klien artis-artis, selebgram. Itu juga karena kenalan dari bapak gue. Nggak bisa nih kayak gini. Mendingan satu ancur, lo juga ancur. Bakal gue viralin, cenah kata Leci. Ketika Salak mendapat ancaman dari Leci, sahabatnya yang udah 14 tahun bareng-bareng, dia nggak akan diem aja. Dia bilang, silahkan aja, lo mau viralin kek, lo mau pakai pengacara kek, lo mau seisi dunia tahu, silahkan. Nggak ada yang tersakiti kecuali diri lo sendiri sama nyokap lo. Karena kalau lo mau viralin ini, gua viralin balik. Lo tau apa? Mereka punya video tape SEX. Yes, bapaknya Leci dan Salak. Jadi kalau sampai Leci ngebeberin ini semua, dia punya kuncian video tape sama bapaknya yang mungkin aja akan dilihat sama ibunya Leci dan bikin ibunya Leci makin parah sakitnya. Gila banget ya, maksud gue pertemanan 14 tahun tuh hancur, hilang gitu aja. Dan gue gak bisa bilang ini sebenarnya persahabatan murni, karena ada cinta di balik ini semua. Ada hasrat di dalamnya ya, antara Salak dan bapaknya Leci gitu. Gimana nih guys, kalau dipikir-pikir ya, kayaknya Leci deh yang bakalan sakit kalau ini semua terbongkar. Karena seperti yang kita tahu, kalau istrinya Salak udah bisa menerima Salak nih apa adanya, baik. Wow, dan anaknya juga masih kecil gitu, masih baby. Cuman kalau ini benar-benar terbongkar gitu ya, yang paling menderita adalah mamanya Leci gitu. Dan dia juga nggak berani ngomong sama bapaknya karena bapaknya lagi berobat di rumah sakit bolak-balik. Takut kalau beneran serangan jantung yang disalahin Leci, walaupun padahal sebenarnya ya itu salah dia sendiri gitu. Coba guys, coba bayangin kalau lo adalah Leci, gimana rasa sakitnya dan apa yang bakal lo lakuin. Gue nggak bisa ngebayangin sih kalau ya pasangan kita tuh diambil sama perempuan lain. Tapi gue juga nggak bisa bayangin kalau pasangan gue ternyata Botik juga gitu, sukanya sama kucing Sarinah gitu. gimana guys? Gue penasaran banget apa yang akan lo lakukan kalau lo tuh jadi Leci. Coba deh komen di bawah. Dan apa yang akan lo lakukan kalau lo jadi Salak? Kayaknya permintaan maaf pun udah gak bisa ya. Udah kayak Lo mau minta maaf bawain candi yang lo bikin sehari semalam juga kayak nggak mungkin bisa memaafkan kejadian ini. Soalnya ini kejadiannya nggak setahun 2 tahun, sebulan 2 bulan. 14 tahun coy. Lo tahu akhir dari cerita ini, Leci akhirnya bilang ke mamahnya, karena dia udah nggak tahan lagi kan. Dia bilang ke mamanya, "Ma, ternyata papa itu tidak setia sama mama. Papa itu punya pacar lain di belakang mama." Leci sendiri yang ngegepin bahwa papa punya pacar lagi. Mamanya nggak nangis, mamanya nggak kaget, dan mamanya nggak shock. Mamanya tahu semua. Sebelum Leci ngomong siapa itu, mamanya ternyata udah tahu siapa pacar bapaknya yang selama ini nemenin bapaknya dikala mamanya sakit. Ya, mamanya Leci tahu kalau Salak adalah satu-satunya orang yang dicintain sama suaminya sendiri. Makanya mamanya tuh sakit-sakitan gara-gara itu. Nggak berani bilang sama anaknya, nggak berani bilang sama orang lain, dipendem sendiri. Itu yang bikin sakit maknya. Dah capek gue, capek banget emang bacain cerita-cerita kayak gini. Kalau teman-teman punya cerita bisa langsung kirim email ke sini. Bye.